Bunyi gerigi resleting koper yang beradu dengan sunyi kamar tidur kami, terdengar begitu nyaring malam ini. Udara dingin dari pendingin ruangan menyentuh tengkukku. Namun entah mengapa, keringat dingin tipis justru merembes di pelipis. Di otas koser, tumpukan kemeja kerja Heru yang sudah kusetrika licin, tertata rapi, menunggu giliran untuk kupindahkan ke dalam koper kabin berwarna hitam legam miliknya. Aroma pewangi pakaian, lavender, menguar lembut, aroma yang biasanya menenangkan. Tapi malam ini, terasa sedikit mencekik. "Mas, kok mendadak banget sih?" tanyaku pelan. Tanganku berhenti sejenak saat melipat kemeja biru muda favoritnya. Aku berusaha menekan nada protes dalam suaraku, mencoba tetap terdengar sebagai istri yang suportif. "Biasanya kalau ada dinas luar kota, kamu bilang minimal seminggu sebelumnya." Heru berdiri di depan cermin lemari, mematut diri, seolah sedang memeriksa detail wajahnya sendiri. Ia tidak langsung menoleh. Ada jeda sekitar 3 detik jeda yang terlalu panjang untuk sebuah jawaban sederhana, sebelum akhirnya ia berbalik. Senyumnya terkembang, tapi matanya tidak ikut tersenyum. Ada kilatan gelisah yang coba ia tutupi dengan gestur santai. "Namanya juga perintah bos, Wi," jawabnya sambil berjalan mendekat. Lalu duduk di tepi ranjang, tepat di sebelah tumpukan celana bahan. Ia menghela napas panjang, seolah beban dunia sedang dipikulnya. "Klien dari Surabaya ini rewel banget, minta meeting tatap muka besok lusa. Kalau nggak dituruti, kontrak bisa melayang. Kamu tahu sendiri kan, target tahun ini lagi gila-gilanya." Aku mengangguk pelan. Jemariku kembali bekerja melipat lengan kemeja. Logika itu masuk akal. Heru memang bekerja di bidang marketing, properti yang menuntut mobilitas tinggi. Namun, naluriku sebagai perempuan naluri, yang seringkali dianggap remeh, oleh kaum Ada mengirimkan sinyal samar. Ada sesuatu yang tidak pas, bukan pada alasannya, melainkan pada frekuensi suaranya yang sedikit lebih tinggi dari biasanya, dan caranya menghindari tatapan mataku saat berbicara tentang klien rewel itu. "Berapa hari?" tanyaku lagi. Kali ini sambil meraih celana dalam dan kaos kaki yang sudah kugulung rapi. 3 hari, paling lama 4 hari, kalau negosiasinya alot, sahutnya cepat. Terlalu cepat, aku menghentikan gerakanku dan menatapnya lurus. "4 hari, itu sampai akhir pekan, Mas. Katanya mau nemenin aku ke rumah ibu hari Minggu." Wajah Heru menegang sekilas, seperti maling yang tertangkap basah. Namun dengan cepat ia mengubah ekspresinya menjadi wajah penuh penyesalan yang dibuat-buat. Ia menggeser duduknya mendekatiku, lalu meraih tanganku yang sedang memegang kaos kaki. Tangannya hangat, tapi terasa asing. "Maaf ya sayang, nanti kalau urusan di sana kelar cepet, aku langsung pulang kok. Aku janji, minggu depan kita ganti waktu buat ke rumah ibu ya." Bujuknya dengan nada lembut yang biasanya ampuh meluluhkan hatiku. Aku menatap mata coklat gelap suamiku, mata yang dulu membuatku jatuh cinta setengah mati. Aku ingin percaya, sungguh, aku ingin percaya bahwa ini hanyalah tuntutan pekerjaan biasa, bahwa suamiku adalah pria pekerja keras yang sedang berjuang demi masa depan kami. Aku memaksakan senyum, menepis kabut curiga yang mulai merayap di dada. "Iya Mas, yang penting kerjaan lancar, jangan lupa makan, jangan telat istirahat," ujarku. Kembali pada peran istri teladan. Aku kembali sibuk menata isi koper. Saat aku hendak memasukkan setelan kemeja batik standar yang biasa ia pakai untuk rapat lapangan, Heru tiba-tiba menahannya. Wi, jangan yang itu," potongnya. Aku mengerutkan kening. "Loh, ini kan batik parang yang biasa kamu pakai kalau ketemu klien. Bahannya adem, Mas." "Iya, tapi klien yang ini orang penting, pejabat daerah," katanya dengan sedikit tergagap. Matanya melirik ke arah lemari gantung. "Tolong masukin batik sutra yang warna merah marun itu aja, yang kita beli waktu kondangan sepupumu." Tanganku membeku di udara. Batik sutra merah marun, itu batik terbagus dan termahal yang ia miliki. Batik yang ia simpan khusus untuk akara-akara resepsi resmi atau pesta pernikahan. Terlalu mewah dan berlebihan jika hanya untuk rapat negosiasi proyek, apalagi jika harus turun ke lapangan, meninjau lokasi. "Yakin Mas, itu kan sutra tulis. Kalau kamu keringetan atau kena debu proyek, sayang banget loh." Protesku halus, mencoba memancing kejujurannya. Heru tampak sedikit gusar. Ia menggaruk belakang kepalanya yang tidak gatal. "Wi, ini, dinner meeting, di Hotel Bintang 5. Penampilan itu nomor 1. Aku harus kelihatan bona fide di depan mereka." "Udah, nurut aja kenapa sih?" Nada suaranya meninggi sedikit di ujung kalimat. Sebuah defensif yang tidak perlu. "Aku ambilin." Jawabku mengalah.
tidak ingin memperpanjang debat di malam sebelum kepergiannya. Aku berjalan menuju lemari gantung, mengambil batik sutra halus itu. Teksturnya licin dan dingin di tanganku. Saat melipatnya, aku mencium aroma samar kapur barus lemari, bercampur dengan sisa parfum Heru yang menempel di serat kainnya. Untuk apa dia harus berdandan semewah ini? Pertanyaan itu berputar di kepalaku. Tapi kutelan kembali bulat-bulat. Selesai mengepak pakaian, aku beralih menyiapkan perlengkapan mandinya. Saat itulah ponsel Heru yang tergeletak di nakas bergetar pendek. Layarnya menyala, menampilkan notifikasi pesan masuk. Biasanya, Heru tidak pernah peduli jika ada pesan masuk saat kami sedang bersama. Tapi kali ini, reaksinya secepat kilat. Ia menyambar ponsel itu sebelum aku sempat melirik siapa pengirimnya. Lalu membalikan layar ponsel, menghadap ke bawah di atas kasur. Gerakannya kaku dan canggung. Jantungku berdegup lebih kencang. Siapa, Mas? Malam-malam begini? Ah, biasa. Grup kantor. Si Budi nanya data presentasi. Ganggu aja. Jawabnya tanpa melihatku. Jari-jarinya sibuk mengetik balasan dengan kecepatan tinggi. Sudut bibirnya sedikit terangkat sebuah senyum tipis yang bukan untukku sebelum ia sadar dan kembali memasang wajah datar. Mas, panggilku pelan. Ia masih menunduk menatap layar. Kamu nggak lagi nyembunyiin sesuatu dari aku kan? Pertanyaan itu meluncur begitu saja tanpa bisa kutahan. Suasana kamar mendadak hening. Hanya suara, bip, pendingin ruangan yang terdengar. Heru perlahan mengangkat wajahnya. Ia menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan campuran antara kaget dan tersinggung. Maksud kamu apa ngomong gitu? Suaranya menjadi dingin. Aku capek-capek mau kerja buat kita. Kamu malah curigaan. Kamu pikir enak, dinas luar kota sendirian? Rasa bersalah langsung menyergapku. Aku merasa menjadi istri yang buruk karena telah meragukan integritasnya. Bukan gitu, Mas. Cuma perasaan aku nggak enak aja. Kamu beda malam ini. Heru menghela napas kasar, lalu berdiri dan memelukku. Pelukannya erat, namun terasa hampa, seperti ada tembok tak kasat mata di antara dada kami. Kamu cuma kecapekan, Wi. Kurang piknik. Nanti kalau bonus proyek ini cair, kita liburan ya? Udah, jangan mikir macem-macem. Ia mengecup keningku. Kecupan itu terasa dingin. Aku mengangguk di dadanya. Mencoba menyerap aroma tubuhnya. Aroma yang selama 5 tahun ini menjadi rumah bagiku. Namun malam ini, aroma itu terasa seperti milik orang lain. Keesokan paginya, matahari bersinar terik, seolah mengejek kegelisahan yang masih tersisa di hatiku. Aku menyiapkan sarapan nasi goreng kesukaan Heru. Tapi ia hanya memakannya sedikit, dengan alasan takut sakit perut di jalan. Penampilannya hari ini sangat rapi, kemeja putih bersih, celana bahan yang pas di kaki, dan rambut yang ditata dengan pamet lebih banyak dari biasanya. Aroma parfum, wadi, yang maskulin menguar kuat dari tubuhnya parfum yang kubelikan saat ulang tahunnya bulan lalu. Aku berangkat ya, Wi, pamitnya di teras rumah. Taksi, online, yang dipesannya sudah menunggu di depan pagar. Aku meraih tangan kanannya, mencium punggung tangannya dengan takzim. Hati-hati di jalan, Mas. Kabarin kalau sudah sampai bandara. Kabarin kalau sudah sampai hotel. Iya, bawel, candanya, tapi matanya terus melirik ke arah jalanan, seolah tidak sabar untuk segera pergi. Kamu jaga diri baik-baik di rumah, kunci pintu pagar, Mas. Aku menahan lengannya saat ia hendak berbalik. Apalagi, kalau ada apa-apa, cerita ya. Apa pengen it? Heru terdiam sejenak. Ada keraguan yang melintas di wajahnya. Sangat cepat, sebelum akhirnya tertutup oleh topeng ketenangannya. Ia menepuk pipiku pelan. Nggak ada apa-apa, Dewi. Aku pergi dulu. Ia melepaskan tanganku, menarik koper hitamnya, dan berjalan cepat menuju mobil yang menunggu. Aku berdiri mematung di teras, memperhatikan punggungnya yang menjauh. Ia masuk ke dalam mobil tanpa menoleh lagi ke belakang. Bahkan, saat mobil itu mulai melaju, ia tidak melambaikan tangan dari jendela, seperti yang biasa ia lakukan. Mobil itu berbelok di ujung jalan dan menghilang dari pandangan, meninggalkan debu tipis yang berterbangan di udara pagi. Rumah terasa mendadak sunyi dan terlalu besar. Aku masuk kembali ke dalam, menutup pintu, dan bersandar di daun pintu yang dingin. Rasa sesak yang aneh menggumpal di ulu hati. Logikaku berkata suamiku pergi mencari nafkah. Tapi firasatku berteriak bahwa ia pergi menjemput sesuatu yang lain. Atau seseorang yang lain. Aku melirik ke arah meja ruang tamu. Di sana, tertinggal struk belanjaan minimarket yang semalam Heru keluarkan dari saku celananya saat berganti pakaian. Biasanya aku langsung membuangnya ke tempat sampah. Tapi entah dorongan dari mana, tanganku tergerak untuk mengambil kertas kecil yang sudah agak lecek itu. Belum ada bukti
Belum ada fakta, hanya secari kertas truk yang belum kubaca, dan sebuah lubang menganga di hati yang menandakan bahwa badai besar sedang bergerak menuju rumah tanggaku. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemuruh di dada, tidak menyadari bahwa detik ini adalah detik terakhir aku bisa menyebut diriku sebagai istri satu-satunya dari Heru Prasetyo. Suara deru mesin mobil Heru perlahan menjauh, lalu hilang ditelan hiruk pikuk jalanan pagi. Hening yang tertinggal di ruang tamu terasa begitu asing, seolah menyusupkan dingin yang tak wajar ke dalam tulang-tulangku. Aku masih berdiri di ambang pintu, menatap gerbang besi yang baru saja kututup rapat. Ada sisa aroma parfum wadi maskulin miliknya yang tertinggal di udara. Aroma yang biasanya menenangkan, namun entah mengapa pagi ini justru membuat perutku bergejolak mual. Hanya perasaanmu saja, Wi. Dia pergi mencari nafkah, gumamku pelan, mencoba menghalau awan hitam yang menggelayuti pikiran. Aku berbalik, melangkah masuk ke dalam rumah yang mendadak terasa terlalu luas. Mataku menyapu ruang tengah. Di atas meja kopi, cangkir bekas kopi Heru masih menyisakan ampas hitam di dasarnya. Di sebilannya, tergeletak laptop kerjanya yang biasa ia bawa. Langkahku terhenti. Jantungku berdetak satu ketukan lebih cepat. Laptop itu masih di sana. Heru bilang dia butuh presentasi itu untuk rapat di Surabaya. Kenapa laptop utamanya ditinggal? Atau apakah dia membawa tablet? Aku mencoba mengginggat-inggit isi tas koper kecilnya tadi. Rasanya hanya baju. Rasa penasaran itu bukan lagi sekadar keingintahuan istri yang perhatian, melainkan dorongan insting yang liar dan menuntut. Aku mendekati meja, menyentuh touchpad, laptop yang layarnya sudah gelap. Layar menyala seketika, meminta kata sandi. Tanganku melayang di atas keyboard. Heru tidak pernah mengganti sandinya sejak kami menikah. Tanggal pernikahan kami, *enter, layar terbuka. Tampilan desktop yang berantakan dengan file, pekerjaan menyambutku. Namun, bukan itu yang menarik perhatianku. Di bilah bawah, ikon aplikasi pesan instan WhatsApp desktop berkedip-kedip dengan titik merah yang agresif. Heru lupa menutupnya. Atau mungkin dia terburu-buru. Aku duduk di sofa. Lututku terasa lemas sebelum aku benar-benar tahu apa yang akan kulihat. Tanganku gemetar saat mengarahkan kursor ke ikon hijau itu. Klik, jendela percakapan terbuka lebar. Nama kontak paling atas bukan bos, bukan pula rekan kerja bernama Pak Budi, atau semacamnya. Nama itu disamarkan dengan inisial S. Mataku membelalak membaca pesan terakhir yang baru saja masuk 2 menit yang lalu. S, Mas, kamu sudah jalan. Jangan lupa, mampir ambil pesanan di butik dulu ya. Kebayanya takut nggak pas kalau nggak dicoba terakhir kali butik kebaya. Darahku berdesir hebat, naik ke kepala dengan cepat, hingga telingaku berdenging. Dinas luar kota macam apa yang membutuhkan kebaya? Dengan napas yang mulai tersendat, aku menggulir layar ke atas. Membaca riwayat percakapan mereka bukan seperti membaca teks biasa. Rasanya seperti menelan pecahan kaca. Setiap kalimat melukai, mengoyak kepercayaan yang telah kubangun selama 5 tahun pernikahan kami. Heru, tenang sayang, Dewi sudah percaya kalau aku ke Surabaya. Aku baru saja jalan. Nanti kita ketemu di titik biasa. Ya, aku nggak sabar buat besok. S, aku deg-degan mas, takut ketahuan. Kalau Dewi curiga gimana? Heru, dia nggak akan curiga. Dia terlalu naif. Lagi pula, ini cuma nikah siri sayang. Cuma kita, penghulu, dan 2 saksi bayaran. Setelah sah, kita bisa liburan berkedok dinas ini dengan tenang. Duniaku runtuh. Lantai tempatku berpijak, seolah amblas ke dalam jurang tak berdasar. Nikah siri, bisikku. Suaraku pecah di udara kosong. Air mata belum keluar, tertahan oleh syok yang membekukan seluruh sarafku. Heru tidak pergi bekerja, dia pergi untuk menikah. Lagi, aku terus menggulir, mencari tahu siapa sosok S ini. Apakah rekan kerjanya? Mantan pacarnya? Jari-jariku yang dingin dan kaku terus menekan mouse. Lalu, sebuah foto muncul di riwayat media. Foto itu dikirim 2 hari yang lalu. Sebuah selfie di depan cermin kamar mandi yang sangat kukenal itu kamar mandi di kafe favoritku. Wanita di foto itu tersenyum manja, mengenakan atasan berwarna peach yang pernah kupuji. Cantik banget kan mas? Tulis keterangan di bawah foto itu. Aku membekap mulutku sendiri, menahan jeritan yang siap meledak. Itu bukan orang asing, itu bukan wanita tak dikenal yang bisa kubenci tanpa rasa bersalah. Wajah itu, senyum itu, tahi lalat kecil di dagu itu Sari, sahabatku sejak kuliah, teman curhatku setiap kali aku merasa Heru terlalu sibuk. Sari,
yang minggu lalu duduk di sofa ini, meminum teh bersamaku, dan mendengarkan keluh kesahku tentang betapa aku merindukan waktu berkualitas dengan Heru. Sari, yang dengan wajah polosnya berkata, "Sabar ya Wi, Heru kan kerja keras buat kamu juga, kamu beruntung punya suami kayak dia." Ternyata, dia tidak sedang menghiburku, dia sedang menertawakanku. Perutku berkontraksi hebat, aku berlari ke wastafel dapur, dan memuntahkan isi perutku yang hanya berisi kopi dan roti. Rasa pahit dan asam memenuhi mulutku, sepadan dengan rasa pahit yang kini membanjiri hatiku. Aku mencengkeram pinggiran wastafel hingga buku-buku jariku memutih. Bayangan wajah Sari dan Heru berputar-putar di kepalaku seperti film rusak. Pantas saja Sari selalu tahu jadwal Heru. Pantas saja Heru sering lembur di hari-hari Sari libur kerja. Mereka telah memainkanku. Mereka menjadikan aku penonton buta dalam panggung sandiwara mereka yang menjijikkan. Aku kembali ke laptop dengan langkah terseok, seolah energiku telah disedot habis. Aku ingin memastikan satu hal lagi. Kapan, di mana? Aku menemukan sebuah lampiran. Booking, hotel di daerah puncak. Tanggal check-in, hari ini, dan sebuah pesan suara yang belum diputar. Aku menekan tombol play. Suara Heru terdengar, renyah dan penuh gairah nada yang sudah lama hilang, saat ia bicara padaku. "Sayang, cincinnya sudah ada di tasku. Masnya maharnya sudah siap tunai. Kamu tinggal bawa badan dan cintamu aja. Besok jam 10 pagi, kita sah. Jam 10 pagi, besok." Amarah yang tadi tertahan kini meledak. Aku meraih vas bunga di atas meja makan dan membantingnya ke lantai. Preng! Pecahan beling berserakan, memantulkan cahaya matahari pagi yang ironisnya begitu cerah. Air menggenang di lantai, membasahi ujung kakiku. Aku ingin berteriak, ingin menelepon Heru sekarang juga, dan memaki-makinya. Aku ingin melabrak Sari, menjambak rambutnya, dan bertanya di mana letak hati nuraninya. Tanganku sudah menggenggam ponsel, siap menekan tombol panggil di nama suamiku. Namun, ibu jariku berhenti tepat 1 milimeter di atas layar. Napasku terengah-engah. Dada naik turun dengan cepat. Di tengah badai emosi yang memporak-porandakan logikaku, sebuah suara kecil di kepalaku berbisik tajam. "Kalau kamu menelepon sekarang, apa yang kamu dapatkan?" Mereka akan kaget. Tentu saja, Heru mungkin akan tergagap, minta maaf, atau bahkan berbohong lagi. Sari akan menangis buaya. Tapi pernikahan itu, mereka mungkin akan menundanya, bersembunyi, lalu melakukannya lagi diam-diam di lain waktu. Heru akan tahu aku sudah sadar, dan dia akan bersiap-siap. Dia akan memindahkan asetnya, menyembunyikan uangnya, dan aku akan ditinggalkan sebagai janda bodoh yang histeris, tanpa persiapan. Tidak, aku menurunkan ponselku perlahan. Mataku menatap pecahan vas di lantai. Hancur, sama seperti hatiku saat ini. Tapi tidak seperti vas itu, aku bisa menyusun diriku kembali. Melabrak hanya akan memberikan mereka kepuasan bahwa aku terluka. Melabrak adalah reaksi wanita yang kalah. Dan aku, Dewi, tidak dibesarkan untuk menjadi pecundang. Aku menarik napas panjang, sangat panjang, mencoba mendinginkan lahar panas di dadaku. Aku berjalan kembali ke laptop, dengan tangan yang kini lebih stabil. Meskipun hatiku masih berdarah, aku mengeluarkan ponselku sendiri. Aku memotret layar laptop itu. Setiap percakapan. Foto Sari. Bukti pemesanan hotel. Pesan tentang mahar tunai. Semuanya. Setelah semua bukti tersimpan aman di cloud tersembunyi milikku, aku menghapus riwayat, browser, dan menutup aplikasi WhatsApp itu, lalu mematikan laptop tersebut, seolah tidak pernah disentuh. Aku duduk kembali di sofa, memejamkan mata. Bayangan besok pagi jam 10 terlintas. Heru akan duduk di depan penghulu, menjabat tangan wali hakim, mengucapkan ijab kabul untuk wanita lain sahabatku sendiri. Dia akan menggunakan uang tabungan kami, uang yang kami sisihkan untuk renovasi rumah, uang yang kukira hasil keringatnya untuk masa depan kami. Senyum getir terukir di bibirku. Senyum yang tidak mencapai mata. "Kau butuh uang untuk menikah kan, Mas?" Bisikku pada kesunyian ruangan. "Kau butuh akses ATM untuk membayar hotel, membayar penghulu, dan memanjakan Sari." Heru sangat bergantung padaku soal administrasi. Dia bahkan tidak hafal PIN kartu debit utamanya, karena akulah yang selalu mengaturnya. Dia hanya membawa kartu itu di dompet, yakin bahwa isinya selalu tersedia, karena aku yang rajin mentransfer dari rekening bisnis kami. Besok jam 10 pagi, itu adalah waktu yang sempurna. Waktu di mana kebahagiaan haram mereka akan mencapai puncaknya. Dan saat itulah, aku akan memastikan mereka jatuh sekeras-kerasnya. Aku bangkit berdiri, mengabaikan pecahan kaca di lantai. Aku akan membersihkannya nanti. Sekarang,
Ada kotoran yang lebih besar yang harus kubersihkan dari hidupku. Aku mengambil ponselku, bukan untuk menelepon Heru, melainkan membuka aplikasi perbankan. Air mataku sudah kering. Rasa sakit itu masih ada, menyayat, perih, tapi kini terbungkus lapisan es yang tebal. Sari menginginkan suamiku. Silakan ambil, tapi aku pastikan, dia akan mendapatkan Heru dalam keadaan paling menyedihkan. Rencanaku mulai tersusun satu persatu, dingin dan taktis. Ini bukan lagi soal cinta yang dikhianati. Ini adalah perang. Dan di perang ini, aku tidak akan menggunakan suara keras atau tangisan. Aku akan menggunakan senjata yang paling ditakuti Heru. Kemiskinan mendadak, dan rasa malu. Air kopi di dalam cangkir porselen putih itu sudah dingin. Permukaannya membentuk lapisan tipis yang mengerut, persis seperti perasaanku saat ini. Aku duduk terpaku di meja makan, membiarkan keheningan rumah ini menelanku bulat-bulat. Tidak ada air mata. Ternyata, ketika rasa sakit itu melampaui batas toleransi, tubuh manusia berhenti bereaksi secara fisik dan beralih ke mode bertahan hidup yang dingin dan penuh perhitungan. Heru ada di kamar tidur, bersiul kecil sambil memasukkan kemea-kemea terbaiknya ke dalam koper. Suara siulannya nada lagu cinta lawas yang dulu sering ia nyanyikan untukku kini terdengar seperti gesekan paku di atas kaca. Ia pikir, aku tidak tahu. Ia pikir aku masih Dewi yang naif, istri penurut yang percaya bahwa dinas luar kota kali ini adalah untuk proyek tender besar di Surabaya. Padahal, aku tahu persis, di Surabaya sana, Sari sudah menunggu dengan kebaya putih dan senyum kemenangan. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma lilin aromaterapi lavender yang biasanya menenangkan. Namun malam ini baunya terasa menusuk, seolah mengejek kekacauan di kepalaku. Aku harus bergerak. Aku harus memainkan peranku dengan sempurna hingga detik terakhir. Perlahan, aku bangkit dan berjalan menuju kamar tidur. Langkahku terasa berat, seolah menyeret beban besi. Tetapi wajahku aku pastikan adalah topeng ketenangan yang sempurna. Di sana, Heru sedang berdiri di depan cermin, mematut diri dengan kemeja batik sutra yang kubelikan bulan lalu untuk ulang tahunnya. Batik tulis halus, harganya jutaan rupiah, dibayar dengan uang hasil jerih payahku mengelola bisnis catering yang ia sepelekan. Ganteng sekali, Mas, ujarku. Suaraku terdengar stabil, bahkan di telingaku sendiri. Ada sedikit getaran manja yang sengaja kumasukkan, sebuah bumbu sandiwara yang memuakan. Heru berbelik. Senyumnya merekah lebar. Senyum yang dulu membuatku jatuh cinta, kini terlihat seperti seringai serigala. Iya dong sayang, kan mau ketemu klien besar. Penampilan harus prima. Kalau proyek ini gol, bonusnya bisa buat kita liburan ke Eropa akhir tahun nanti. Bohong. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah racun. Aku berjalan mendekat, merapikan kerah bajunya dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia mungkin mengira itu getaran kasih sayang, padahal itu adalah upaya keras menahan dorongan untuk menampar wajahnya. Amin. Aku selalu doakan yang terbaik buat kamu, Mas. Oh ya? Bekal uang tunai kamu cukup? Cukup kok, jawabnya enteng, lalu menepuk saku celananya. Lagi pula kan ada kartu kredit dan debit. Zaman sekarang mana perlu bawa uang tunai banyak-banyak. Ah, kartu itu. Jantungku berdegup lebih kencang. Itulah kuncinya. Baguslah, sahutku lembut, menatap matanya dalam-dalam, mencari sisa-sisa rasa bersalah di sana. Nihil, kosong. Pria ini benar-benar tidak memiliki hati nurani. Pastikan pakai kartu yang platinum ya, Mas. Limitnya kan baru aku naikkan minggu lalu. Jangan sampai nanti pas jamu klien makan malam, transaksinya gagal. Malu sama orang, Bang? Heru tertawa. Suara tawanya memantul di dinding kamar. Terdengar begitu percaya diri. Tenang saja, Wi. Kamu memang manajer keuangan terbaik. Aku nggak tahu bakal jadi apa tanpa kamu. Kamu akan hancur, Heru. Kamu akan menjadi abu. Batinku menjerit. Ya sudah, aku lanjut packing dulu, katanya sambil berbalik membelakangiku, kembali sibuk dengan kopernya. Aku mundur perlahan, keluar dari kamar itu sebelum pertahananku runtuh. Aku butuh ruang kerjaku. Aku butuh laptopku. Sesampainya di ruang kerja yang remang-remang, aku tidak menyalakan lampu utama. Hanya cahaya dari layar laptop yang menerangi wajahku, menciptakan bayangan-bayangan tajam di dinding. Jemariku menari di atas touchpad, membuka aplikasi perbankan prioritas yang selama ini menjadi nadi kehidupan rumah tangga kami. Heru lupa satu hal mendasar. Dia memang yang bekerja di kantor megah itu. Tapi akulah yang memegang kendali atas setiap sen yang masuk dan keluar. Rekening utama kami adalah rekening Astoris Joint Account Astoris dengan tanda tangan dan, atau, yang artinya aku memiliki akses penuh. Lebih parah lagi bagi Heru,
Semua kartu kredit yang ia banggakan, kartu hitam yang sering ia pamerkan di depan teman-temannya adalah kartu tambahan supplementary yang menginduk pada akun utamaku. Aku menatap layar, angka-angka berbaris rapi, saldo yang cukup besar, hasil tabungan kami bertahun-tahun, dan limit kredit yang sangat tinggi. Heru merasa aman dengan angka-angka ini. Ia merasa berhak menggunakannya untuk membiayai pernikahan sirinya dengan Sari. Membayangkan, ia menggunakan uangku untuk membayar mas kawin bagi sahabatku sendiri, membuat perutku mual, asam lambungku naik. Membakar kerongkongan, tidak akan. Desisku pada layar yang bisu. Rp1 pun tidak akan kubiarkan kalian nikmati. Aku menarik ponselku, mencari nomor kontak Astorisk Relationship Manager Astorisk Bank prioritas kami. Namanya Rian. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Tapi Rian selalu siap sedia untuk nasabah prioritas sepertiku. Telepon tersambung pada dering ketiga. Selamat malam Bu Dewi, ada yang bisa saya bantu di luar jam kerja ini? Suara Ryan terdengar profesional dan ramah. Malam, Pak Ryan, maaf mengganggu waktunya, ujarku. Mengatur nada suaraku menjadi terdengar cemas, namun tetap elegan. Saya butuh bantuan mendesak terkait keamanan kartu kredit dan debit suami saya, Pak Heru. Oh, tentu Bu, apakah kartunya hilang atau ada transaksi mencurigakan? Nada suara Rian berubah waspada. Belum hilang, aku memberi jeda dramatis, seolah sedang menimbang keputusan berat. Tapi begini Pak, Heru sedang dinas keluar kota, dan sepertinya dompetnya tertinggal di tempat yang tidak aman, atau mungkin datanya sudah terskim. Saya mendapat notifikasi percobaan login dari lokasi yang tidak dikenal. Demi Kimanan, saya ingin memblokir sementara semua akses kartu tambahan atas nama Heru, baik kartu kredit platinum maupun kartu debit prioritas yang ia pegang. Baik, Bu Dewi, saya mengerti kekhawatiran Ibu. Saya bisa langsung memproses pemblokiran permanen dan menerbitkan kartu baru. Atau kita bisa melakukan suspend sementara. Jangan permanen dulu, Pak. Kasihan nanti kalau ternyata cuma salah paham. Kataku cepat. Aku tidak ingin Heru mendapat notifikasi kartu baru sedang tumbuh. Aku ingin dia berpikir semuanya normal sampai detik terakhir. Bisa tidak Bapak set limit transaksinya menjadi Rp0 untuk semua jenis transaksi, mulai dari penarikan tunai, gesek di mesin edisi, sampai transaksi online. Efektifkan mulai besok pagi jam ke-7. Saya ingin memastikan malam ini dia masih bisa makan malam kalau perlu. Aku melirik jam. Besok pagi adalah hari keberangkatannya, dan lusa, tepat di hari Sabtu, adalah hari di mana pernikahan terkutuk itu akan dilaksanakan. Saat itulah dia akan membutuhkan dana paling besar untuk pelunasan catering, untuk tip penghulu, atau mungkin untuk kamar hotel mewah, tempat mereka akan berbulan madu di atas penderitaanku. Bisa Bu, saya akan atur limitasi manual melalui sistem pusat kami. Jadi per besok pagi pukul 7 WIB, semua kartu atas nama Bapak Heru tidak akan bisa digunakan untuk transaksi apapun, meskipun status kartunya aktif. Notifikasi yang muncul di mesin nanti adalah decline atau hubungi bank. Sempurna, bisikku, lebih kepada diriku sendiri. Terima kasih banyak, Pak Rian, Anda sangat membantu menyelamatkan aset keluarga kami. Sama-sama, Bu Dewi, keamanan Ibu adalah prioritas kami. Ada lagi yang bisa dibantu. Itu saja. Selamat malam. Aku mematikan sambungan telepon. Keheningan kembali menyelimuti ruang kerja. Namun kali ini rasanya berbeda. Bukan lagi keheningan yang mencekam, melainkan keheningan penuh antisipasi. Seperti ketenangan sebelum badai besar menghantam pesisir. Tanganku beralih kembali ke laptop. Masih ada satu langkah lagi. Melalui internet banking, aku memindahkan hampir seluruh dana liquid dari rekening bersama ke rekening deposito berjangka atas namaku sendiri yang tidak bisa dicairkan. Sewaktu-waktu tanpa penalti besar dan verifikasi tatap muka, aku hanya menyisakan saldo minimal cukup untuk biaya administrasi bulanan. Selesai. Dalam sekejap, Heru yang merasa dirinya raja telah berubah menjadi pengemis tanpa ia sadari. Akses keuangannya telah kupotong, tepat di leher. Aku bersandar pada kursi kerjaku yang empuk, memejamkan mata sejenak. Bayangan Sari muncul di benakku. Wajahnya yang polos, senyumnya yang manis saat ia mendengarkan curhatanku tentang rumah tangga, pelukannya saat aku sedih. Sari, yang ternyata adalah ular berbisa yang menyusup ke dalam selimutku. Mereka pikir mereka cerdik. Mereka pikir dengan menyembunyikan pernikahan siri ini di luar kota, mereka bisa hidup bahagia di atas puing-puing hatiku. Heru mungkin sudah membayangkan akan menggesek kartunya dengan bangga di depan keluarga Sari, menunjukkan betapa mapannya dia sebagai calon suami. Ia akan mencoba membayar sisa pembayaran
venue kecil yang mereka sewa, atau mungkin sekadar mentraktir keluarga besar Sari makan siang setelah akad. Aku membayangkan momen itu. Heru menyodorkan kartu dengan gaya angkuhnya. Pelayan memasukkan kartu ke mesin EDC. Menunggu hening, lalu bunyi, bip-bip, pendek yang menyakitkan. Declined, Heru akan panik. Keringat dingin akan mulai mengalir di pelipisnya. Ia akan mencoba kartu lain. Declined, ia akan mencoba kartu debit. Asterisk insufficient funds. Asterisk wajah Sari akan memerah, bukan karena rona bahagia pengantin, tapi karena rasa malu yang membakar. Bisik-bisik tetangga dan keluarga Sari akan mulai terdengar seperti dengungan lebah yang marah. Katanya pengusaha sukses, kok bayar makan saja nggak bisa? Senyum tipis tersungging di bibirku. Itu adalah kado pernikahan dariku. Kado yang tidak dibungkus pita cantik, tapi akan membekas seumur hidup. Kehancuran harga diri bagi seorang laki-laki narsistik seperti Heru adalah kematian yang lebih menyakitkan daripada kematian fisik. Pintu ruang kerja terketuk pelan, membuyarkan lamunanku. Heru menyembulkan kepalanya. Wih, kok gelap-gelapan? Kamu nggak apa-apa? Tanyanya. Wajahnya terlihat prihatin. Sebuah akting yang hampir meyakinkan jika saja aku tidak tahu kebenarannya. Aku memutar kursi, menutup laptop dengan tenang. Nggak apa-apa, Mas. Cuma lagi cek tagihan bulanan sebentar. Sudah selesai packingnya? Sudah beres semua? Aku mau tidur duluan ya. Besok pesawat pagi. Aku berdiri, berjalan menghampirinya. Di bawah temaram lampu lorong, aku menatap wajah suaminya itu. Wajah yang sebentar lagi akan kehilangan segalanya. Tidur yang nyenyak, Mas, kataku lembut. Menyentuh lengannya. Kumpulkan tenaga. Kamu akan butuh banyak energi untuk urusanmu di sana. Heru tersenyum, lalu mengecup keningku singkat. Kecupan Yudas. Kamu istri yang pengertian, Wi. Aku beruntung punya kamu. Ia berbalik dan berjalan menuju kamar tidur. Aku menatap punggungnya yang menjauh. Langkahnya ringan, penuh percaya diri. Ia tidak tahu bahwa ia sedang berjalan menuju jurang. Dan aku, istri yang pengertian ini, baru saja memutus tali jembatan di depannya. Saat pintu kamar tertutup, aku kembali sendirian di lorong yang sunyi. Namun kali ini, air mataku tidak lagi mengalir. Hatiku telah membeku, keras dan tajam seperti berlian. Rencana tahap pertama telah selesai. Sekarang, tinggal menunggu waktu untuk menonton pertunjukan kehancuran mereka dari kejauhan. Selamat menikah, Mas, bisikku pada kegelapan. Semoga harimu tak terlupakan. Layar ponsel di hadapanku menyala redup, menampilkan notifikasi yang sudah kunanti sejak 1 jam lalu. Jam digital di sudut layar menunjukkan jam 10:15 pagi, waktu yang sangat spesifik. Berdasarkan jadwal dinas luar kota yang Heru berikan padaku yang sebenarnya adalah jadwal akad nikah sirinya saat ini. Seharusnya prosesi sakral itu baru saja selesai. Mereka pasti sedang berada di tahap penyelesaian administrasi atau pembayaran pelunasan tempat acara yang disewa secara privat itu. Aku duduk di sofa ruang tengah rumah kami, yang mendadak terasa begitu luas dan dingin. Secangkir teh chamomile, yang sudah tak lagi hangat, tergeletak di meja, tak tersentuh. Mataku tidak lepas dari layar laptop yang terhubung dengan aplikasi perbankan. Sementara ponselku bergetar pelan di tangan. Ping! Notifikasi pertama muncul dari aplikasi M-Banking. Transaksi ditolak debit Platinum, minus 4.567 di restoran Arumdalu. Saldo tidak mencukupi, atau akses diblokir. Sudut bibirku terangkat, namun rasanya perih. Bayangan wajah Heru langsung memenuhi kepalaku. Aku bisa membayangkan dengan sangat jelas apa yang sedang terjadi di sana. Di restoran Arumdalu, yang berjarak 30 km dari sini. Heru, dengan setelan jas abu-abu yang kusetrika semalam. Dengan penuh kasih sayang sebuah ironi, yang kini menikam dada pasti sedang berdiri dengan dagu terangkat. Ia tipe pria yang bangga saat mengeluarkan kartu dari dompet kulitnya. Menyodorkannya pada pelayan dengan gaya nonsialan, seolah uang bukanlah masalah baginya. Tentu saja bukan masalah, selama aku yang mengaturnya. Selama aku yang memastikan arus kas masuk dan keluar tetap seimbang. Tapi hari ini, Heru sendirian. Ping, notifikasi kedua, transaksi gagal, kartu kredit gold, minus 8.890. Otorisasi, ditolak oleh pemegang utama. Aku memejamkan mata, menarik napas panjang. Aroma pengharum ruangan lavender, yang biasanya menenangkan, kini terasa mencekik. Aku mencoba memvisualisasikan adegan itu. Heru pasti mulai mengerutkan kening. Senyum sopan namun meremehkan yang biasa ia berikan pada pelayan, saat terjadi kendala teknis, pasti mulai luntur. Coba lagi, Mas.
Mungkin begitu, katanya dengan nada sedikit tinggi. Menyalahkan mesin EDC, menyalahkan sinyal, menyalahkan segalanya, kecuali dirinya sendiri. Tanganku gemetar, bukan karena takut, melainkan karena gejolak adrenalin yang bercampur dengan rasa sakit hati yang luar biasa. Di seberang sana, Sari sahabatku, wanita yang sering memuji masakanku, wanita yang mendengarkan keluh kesahku tentang pekerjaan Heru, pasti sedang duduk di sampingnya. Wajahnya yang dirias cantik, mungkin dengan kebaya putih sederhana, namun elegan yang ia beli dengan dalih untuk acara sepupunya, kini pasti mulai dihiasi kebingungan. Ping, peringatan keamanan. Percobaan akses mobile banking gagal. Akun ditangguhkan sementara. Mampus kamu mas, bisikku lirih. Suaraku pecah di keheningan ruang tamu. Aku bisa membayangkan keringat dingin mulai membasahi pelipis Heru. Ia adalah pria yang sangat menjaga citra. Di hadapan keluarga Sari keluarga, yang mungkin ia janjikan kemapanan dan kesejahteraan kegagalan membayar, adalah aib yang lebih memalukan daripada ketahuan berselingkuh itu sendiri. Bagi Heru, uang adalah maskulinitas, dan aku baru saja mengebiri maskulinitasnya di depan semua orang. Ponselku berdering. Nama suamiku terpampang di layar. Aku membiarkannya. Membiarkan dering itu memecah kesunyian. Menjerit-jerit minta tolong. Aku hanya menatapnya, membayangkan kepanikan dalam nada suaranya jika aku mengangkat telepon itu. Yang? Angkat yang. Kenapa semua kartu nggak bisa dipakai? Mungkin dia akan berteriak begitu, setengah berbisik, agar tidak didengar mertua barunya. Aku menolak panggilan itu. 1 menit kemudian, dering itu kembali. Kali ini lebih panjang, lebih putus asa. Di kepalaku, adegan di restoran Arungdalu semakin jelas. Pelayan restoran itu pasti sudah mulai menunjukkan gelagat tidak nyaman. Manajer restoran mungkin sudah dipanggil. Maaf pak, semua kartu Bapak decline, apa ada uang tunai, atau metode pembayaran lain? Kami tidak bisa memproses pesanan catering tambahan, jika tagihan sewa tempat belum lunas di muka. Sesuai perjanjian, ujar manajer itu dengan nada sopan yang menyakitkan. Heru pasti merogoh sakunya, mencari dompet, memeriksa lembaran uang tunai, yang ku tahu tak seberapa. Aku sengaja hanya menyisakan sedikit uang tunai di dompetnya kemarin, dengan alasan, biar tidak boros di jalan. Ia menurut saja. Karena ia selalu bergantung pada kartu sakti itu. Kartu yang kini tak lebih dari sekadar potongan plastik tak berguna. Wajah Sari pasti sudah memerah padam. Bukan merah karena rona bahagia pengantin baru, tapi merah karena rasa malu yang menjalar dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Ibunya Sari, wanita parubaya yang materialistis itu, pasti mulai berbisik-bisik dengan kerabat di sebelahnya. Katanya manajer sukses, kok bayar segini saja kartu ditolak terus? Jangan-jangan dia penipu, Sar. Bisikan-bisikan itu pasti terdengar seperti petir di telinga Heru. Egonya yang setinggi langit sedang diruntuhkan. Bata demi bata. Ia pasti mencoba membuka aplikasi M-Banking di ponselnya dengan jari gemetar. Salah memasukkan password karena panik, dan akhirnya terkunci total. Sials, Heru mungkin mengumpat pelan, memukul meja dengan kepalan tangannya, membuat sendok dan garpu berdenting kaget. Suasana sakral pernikahan siri itu berubah menjadi tegang dan canggung. Tidak ada lagi tawa renyah. Tidak ada lagi pujian tentang betapa serasinya mereka. Yang ada hanya tatapan curiga dari keluarga Sari dan tatapan menghakimi dari staf restoran. Ponselku bergetar lagi, bukan telepon, tapi sebuah pesan WhatsApp dari Heru. Mas Heru, Dek, kamu di mana? Angkat teleponku, ini darurat. Semua kartu aku error. Kamu ada ubah settingan bang nggak? Tolong transfer ke rekening Sari sekarang 15 juta. Urgent, nanti aku jelaskan. Aku membaca pesan itu dengan tatapan kosong. Transfer ke rekening Sari, betapa lancangnya. Bahkan di saat seperti ini, dia masih mencoba memanfaatkanku untuk membiayai pengkhianatannya sendiri. Dia pikir aku bodoh. Dia pikir gangguan teknis ini adalah kebetulan. Aku mengetik balasan, lalu menghapusnya. Tidak. Belum saatnya. Membiarkannya gila dalam ketidaktahuan adalah hukuman yang lebih kejam saat ini. Aku membayangkan Heru berbalik menatap Sari. Mencoba tersenyum, mencoba meyakinkan wanita itu. Ada gangguan sistem pusat sayang? Biasa, akhir bulan. Kamu ada talangan dulu nggak? Nanti begitu sistem benar, Mas ganti 2 kali lipat, betapa menyedihkannya. Seorang Heru meminjam uang pada istri sirinya di hari pernikahan mereka sendiri untuk membayar resepsi mereka. Rasa mual tiba-tiba menyerang perutku. Bukan karena aku kasihan, tapi karena rasa jijik yang begitu pekat. Pria yang selama 5 tahun ini kubanggakan, kutemani dari nol, ternyata serendah ini. Aku beranjak dari sofa,
berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke taman depan. Matahari bersinar terik di luar, kontras dengan badai yang sedang kuhadirkan di hidup suamiku. Di layar ponselku, notifikasi dari bank berhenti masuk. Artinya, Heru sudah menyerah menggesek kartunya. Mungkin sekarang dia sedang duduk lemas di kursi pelaminan. Sementara keluarga Sari menatapnya dengan pandangan nanar. Mungkin Sari sedang membuka tasnya, mengeluarkan dompet dengan wajah cemberut. Menanggung malu karena harus membayar biaya pernikahannya sendiri di depan keluarga besarnya. Harga diri Heru pasti sudah hancur lebur. Tapi ini belum selesai. Ini baru permulaan. Aku melirik jam dinding. Pukul jam 10:30. Kurir yang kupesan seharusnya sudah hampir sampai di sana. Paket istimewa yang kusiapkan dengan tangan gemetar semalam sedang dalam perjalanan menuju meja. Resepsionis restoran Arum Dalu. Aku kembali menatap layar ponsel yang kini gelap. Wajahku terpantul di sana lelah. Sembab, tapi mataku menyala dengan tekad yang dingin. Aku tidak akan menangis lagi hari ini. Air mataku terlalu berharga untuk ditumpahkan demi pria yang bahkan tidak bisa membayar mahar pengkhianatannya sendiri. Biarlah dia panik, biarlah dia merasa dunia sedang runtuh menimpanya. Karena sesungguhnya, dunia yang ia bangun di atas kebohongan itu memang sedang kuruntuhkan, tepat di saat ia merasa paling tinggi. Aku mengambil cangkir teh yang sudah dingin, menyesapnya perlahan. Rasanya pahit, sepet, sama seperti rasa kemenangan kecil yang sedang kunikmati saat ini. Selamat menikmati kepanikanmu, Mas, gumamku pada ruang kosong. Dan Sari, selamat menikmati suami yang bahkan tak punya kuasa atas dompetnya sendiri. Aku menyesap teh, Earl Grey, yang masih hangat. Yopnya menari-nari di depan wajahku. Kontras dengan dinginnya AC di ruang kerjaku. Di hadapanku, layar tablet menampilkan drama realitas paling memuaskan yang pernah kusaksikan seumur hidupku. Ini bukan sinetron. Ini adalah kenyataan pahit yang sedang menimpa suamiku, Ralat, calon mantan suamiku Heru, dan sahabat pengkhianatku, Sari. Berkat bantuan seorang pramusaji catering yang kubayar 3 kali lipat dari upah hariannya. Kamera ponsel yang disembunyikan di balik dekorasi bunga plastik itu menyiarkan segalanya secara langsung. Sudut pandangnya sempurna, tepat mengarah ke meja akad nikah siri yang seharusnya menjadi altar kebahagiaan mereka. Di layar itu, aku bisa melihat butiran keringat sebesar biji jagung terus bermunculan di dahi Heru. Wajahnya yang biasanya sok berwibawa, kini pucat pasi, mirip kertas HVS yang belum tertulis. Tangannya gemetar hebat saat memegang kartu debit ketiganya kartu, yang aku tahu persis, saldonya sudah 0 karena sistem *joint account* yang kubakukan pagi tadi. Maaf Pak, transaksinya decline. Lagi, ujar petugas catering yang membawa mesin edisi dengan nada canggung. Suaranya terdengar jelas melalui earphone yang kupakai. Keheningan di ruangan itu begitu memekakan telinga, bahkan melalui transmisi digital sekalipun. Aku bisa mendengar dengusan napas kesal dari bapak penghulu yang sudah bolak-balik melihat jam tangannya. Di samping Heru, Sari menunduk dalam-dalam. Kebaya putih tulang yang dikenakannya yang ironisnya, modelnya mirip dengan yang pernah ia puji saat kami belanja. Bersama bulan lalu kini tampak seperti kain kafan pembungkus rasa malu. Wajahnya merah padam. Bukan karena rona bahagia, melainkan karena tatapan tajam ibunya sendiri yang duduk di belakang. Ini tidak mungkin, rusak Heru bersuara. Nadanya separuh membentak, separuh memohon. Coba gesek sekali lagi. Mungkin sinyalnya jelek. Sudah 5 kali, Pak, jawab petugas itu. Mulai kehilangan kesabaran. Keterangannya, sama *issuer. Declined *, masalahnya ada di bank Bapak, bukan mesin kami. Suara bisik-bisik mulai terdengar seperti lebah yang berdengung. Keluarga Sari, yang tadinya duduk tegap penuh kebanggaan semu, kini mulai saling sikut. Ayah Sari, seorang pensiunan guru yang sangat menjaga kehormatan, tampak menggeretakkan rahangnya. Ia menatap Heru, seolah ingin menelannya hidup-hidup. Inilah saatnya. Aku melirik jam dinding, pukul ke-10,15. Kurir ekspedisi kilat yang kusewa khusus, seharusnya tiba tepat. Sekarang, seolah disutradarai oleh Tuhan sendiri, pintu utama ruangan itu diketuk keras. Semua kepala menoleh, memecah ketegangan sejenak. Dengan kebingungan baru, seorang kurir berseragam merah menyala, masuk dengan langkah tegap, membawa sebuah kotak berukuran sedang, yang dibungkus kertas kado emas elegan, lengkap dengan pita merah marun yang besar. Sangat mencolok, sangat mewah. Paket kilat untuk Bapak Heru Prasetyo, seru kurir itu lantang, membelah keheningan ruangan yang pengap oleh ketegangan. Heru tersentak.
Matanya membelalak menatap kotak itu. Ada secercah harapan bodoh di matanya. Mungkin dia berpikir itu adalah kiriman uang tunai, atau mungkin dia berpikir itu adalah bantuan dari rekan kerjanya yang ia bohongi tentang dinas luar kota. Betapa naifnya kamu, Mas. Saya Heru, jawabnya terbata. Ia bangkit dari kursi, kakinya tampak goyah. Kurir itu menyerahkan kotak tersebut dan menyodorkan bukti penerimaan digital. Dengan tangan gemetar, Heru menandatanganinya. Setelah kurir itu pergi, seluruh ruangan kembali hening. Namun kali ini, atmosfernya berbeda. Rasa penasaran bercampur dengan ketakutan menggantung di udara. "Buka, Heru, siapa tahu itu solusi masalahmu," desak Ayah Sari dengan suara berat dan menuntut. Heru menelan ludah. Jakunnya bergerak naik turun dengan kasar. Ia meletakkan kotak itu di meja akad, tepat di samping mesin edisi yang menjadi saksi kemiskinan mendadaknya. Perlahan, ia menarik ujung pita merah itu. Aku menahan napas, bukan karena tegang, tapi karena antisipasi yang membuncah. Jantungku berdetak irama kemenangan. Aku tahu persis apa isi kotak itu. Aku sendiri yang mengepaknya, semalam dengan penuh ketelitian, memastikan setiap sudutnya rapi, seolah-olah itu adalah kado, anniversary, yang penuh cinta. Kertas emas itu tersibak, menampakkan sebuah kotak hitam matte. Heru membukanya. Hal pertama yang menyembul keluar bukanlah uang, bukan pula perhiasan. Itu adalah sebuah figura foto berukuran sedang. Heru mengangkatnya dengan ragu. Detik berikutnya, aku melihat bahunya menegang kaku. Figura itu berisi kolase foto-foto dinas luar kota Heru selama 6 bulan terakhir. Foto dia dan Sari makan malam romantis di Bandung saat dia bilang sedang rapat di Surabaya. Foto mereka, check-in, di Hotel Bintang 5 menggunakan kartu kredit tambahanku. Dan di tengah kolase itu, tertulis kalimat besar dengan font merah darah. "Selamat menikmati hasil siurianmu, Sari." Yang penasaran, ikut melongok. Terdengar pekikan tertahan dari mulutnya. Ia menutup mulut dengan kedua tangannya, matanya membelalak horor, menatap bukti perselingkuhan mereka yang tercetak nyata. Tapi itu belum seberapa, masih ada hidangan utama di dasar kotak. Heru, dengan tangan yang kini gemetar tak terkendali, seolah terkena gempa, mengambil amplop coklat tebal dari bawah figura tersebut. Ia merobek segelnya. Kertas-kertas meluncur keluar, berserakan di atas meja akad. Itu bukan surat cinta, itu adalah salinan mutasi rekening koran, setebal 20 halaman, yang telah kugarisbawahi dengan stabilo kuning pada setiap transaksi yang ia transfer ke rekening Sari. Dan di atas tumpukan itu, tergeletak dokumen yang paling penting. Gugatan cerai yang sudah didaftarkan ke Pengadilan Agama pagi ini, lengkap dengan surat pemblokiran aset, yang sudah ditandatangani pengacara. Satu lembar kertas terakhir melayang jatuh ke lantai, tepat di kaki Ayah Sari. Pria tua itu memungutnya. Itu adalah kartu ucapan yang kutulis tangan dengan tinta emas yang indah. Ayah Sari membacanya, bibirnya bergerak, dan suaranya yang parau memecah kesunyian dengan nada yang membuat bulu kuduk merinding. "Untuk Mas Heru dan Sari, sahabat terbaikku, karena kalian suka berbagi suami, sekarang silakan berbagi kemiskinan. Semua aset atas namaku sudah dibekukan, dan mobil yang kalian pakai di luar sana akan ditarik leasing dalam 30 menit. Selamat menempuh hidup baru. Tertanda, istri sah yang membayar semuanya, Duar." Rasanya seperti ada bom atom yang meledak di ruangan 4 kali 6 meter itu. "Apa maksudnya ini, Heru?" teriak Ayah Sari. Suaranya menggelegar, melempar kertas itu tepat ke wajah Heru. "Kamu bilang kamu pengusaha sukses. Kamu bilang istrimu sudah setuju dipoligami. Kamu bilang semua harta ini milikmu." Heru mundur teratur. Wajahnya kini bukan lagi pucat, tapi abu-abu seperti mayat. Bapak, ini salah paham, Dewi. Dewi pasti salah mengerti." "Salah paham apa?" Ibu Sari kini ikut berdiri, menunjuk-nunjuk wajah putrinya sendiri. "Sari, kamu bilang dia duda kaya. Kamu bilang dia yang membiayai renovasi rumah kita. Ternyata uang istrinya." Di layar tabletku, kekacauan itu adalah simfoni yang indah. Aku melihat Sari menangis histeris, air matanya melunturkan. Make-up tebal yang ia pakai membuatnya terlihat seperti badut yang menyedihkan. Dia mencoba memegang lengan Heru, tapi Heru menepisnya kasar. Lelaki pengecut itu kini sibuk memunguti Curtis di meja, berusaha menyembunyikan bukti, seolah-olah menyembunyikan kertas itu akan mengubah kenyataan. "Saya tidak bisa menikahkan kalian kalau situasinya begini," kata Pak Penghulu tegas. Ia membereskan berkas-berkas Nia dengan cepat, jelas tidak mau terlibat dalam drama kriminal rumah tangga. "Pernikahan ini tidak sah secara agama maupun negara jika penuh tipu daya. Saya pamit." "Tunggu, Pak."
Heru mencoba mengejar, tapi langkahnya terhenti saat adik laki-laki Sari yang badannya besar dan bertato mendorong dada Heru hingga ia terjerembab ke kursi. "Jangan lari lu bangsat," bentak adik Sari. "Jelasin dulu ini yuteng-yuteng yang disebut di kertas?" Aku melihat Heru terduduk lemas. Ia menatap ke sekeliling ruangan dengan pandangan kosong, mencari jalan keluar, mencari sekutu, tapi tidak ada satupun. Tatapan memuja dari keluarga Sari telah berubah menjadi tatapan jijik dan benci. Sari, wanita yang ia korbankan segalanya demi nafsu sesaat, kini merongrong di pelukan ibunya, menyalahkan Heru atas segalanya. "Kamu penipu, Mas. Kamu bohong sama aku," teriak Sari di sela tangisnya. "Ah, lucunya, maling teriak maling." Bukankah Sari tahu persis kalau Heru masih suamiku? Bukankah dia yang sering menasihatiku untuk bersabar menghadapi Heru yang sibuk? Padahal dialah alasan kesibukan itu. Aku mendekatkan wajahku ke layar, menatap, close up, wajah Heru yang hancur. Tidak ada lagi arogansi yang biasa ia tunjukkan saat menyuruhku berhemat. Tidak ada lagi senyum manis palsu saat ia pamit pergi dinas. Yang tersisa hanyalah seorang pria paruh baya yang bangkrut, dipermalukan, dan sendirian. Tiba-tiba, Heru menatap lurus ke arah dekorasi bunga tempat kamera tersembunyi itu berada. Seolah instingnya memberitahu bahwa aku ada di sana. Matanya yang merah menatap lensa. Aku tahu dia tidak bisa melihatku, tapi aku bisa merasakan keputusasaannya menembus layar. "Dewi," gumamnya. Gerakan bibirnya terbaca jelas. Aku tersenyum tipis, sangat tipis. Aku meraih ponselku, mengetik pesan singkat ke nomor Heru, yang ku tahu masih aktif di tangannya. Ting, di layar, Heru merogoh saku celananya dengan panik. Ia membaca pesan dariku. "Gimana kadonya, Mas? Sesuai ekspektasi? Jangan lupa, tagihan catering hari ini juga atas namamu. Dan karena kartumu mati, semoga kamu bisa cuci piring sebagai gantinya." Heru menjatuhkan ponselnya. Ia menelungkupkan wajahnya ke meja, bahunya berguncang. Entah menangis, entah tertawa gila. Aku menutup aplikasi, live stream, itu layar menjadi gelap, memantulkan bayangan wajahku sendiri. Wajah yang lelah, ada kantung mata samar, tapi sorot matanya hidup kembali. Beban berat yang selama berbulan-bulan menghimpit dadaku, perlahan terangkat. Balas dendam tidak selalu harus dengan teriakan atau jambak-jambakan. Terkadang, balas dendam terbaik adalah duduk diam, menyesap teh, dan membiarkan mereka menghancurkan diri mereka sendiri dengan kebohongan yang mereka rajut. Aku berdiri, merapikan blus sutraku, dan berjalan menuju jendela. Di luar, matahari bersinar terik. Dunia masih berputar. Bedanya, hari ini aku bukan lagi Dewi si istri bodoh yang menunggu di rumah. Hari ini, aku adalah Dewi yang bebas. Biarlah mereka membusuk di sana. Panggung sandiwara mereka sudah runtuh. Dan saat Heru pulang nanti, karena aku yakin dia akan pulang mengemis seperti anjing yang terluka pintu, rumah ini akan menjadi tembok paling tinggi yang tak akan pernah bisa ia panjat lagi. Perang sudah berakhir, Mas, dan kamu kalah telak. Hujan di luar turun dengan kebrutalan yang seolah ingin membasuh seluruh dosa di muka bumi. Suara guntur sesekali menggelegar, menggetarkan kaca jendela ruang tengah, tempat aku duduk bersandar. Di tanganku, secangkir teh kamomile yang masih mengepulkan uap hangat, menjadi satu-satunya teman. Sudah 3 hari berlalu sejak pesta itu. 3 hari sejak aku mengirimkan paket yang meledakkan kehidupan ganda suaminya atau lebih tepatnya, calon mantan suamiku. Rumah ini terasa begitu hening. Namun bukan keheningan yang menyiksa seperti minggu-minggu sebelumnya saat aku menunggu kabar darinya yang tak kunjung datang. Ini adalah keheningan yang membawa damai, keheningan dari sebuah keputusan yang sudah bulat. Tiba-tiba, suara bel pagar berbunyi. Bukan bunyi panjang yang percaya diri seperti biasanya Heru pulang kerja, melainkan bunyi pendek, ragu-ragu, dan berulang dengan jeda yang cemas. Aku melirik jam dinding. Pukul 9 malam. Aku tidak beranjak terburu-buru. Dengan langkah pelan, aku berjalan menuju monitor intercom yang terpasang di dekat dapur. Layar kecil itu menyala, menampilkan sosok di depan pagar yang nyaris tak bisa dikenali. Sosok itu berdiri di bawah guyuran hujan, tanpa payung, membiarkan air menghantam tubuhnya tanpa ampun. Itu Heru, tapi bukan Heru yang gagah, wangi, dan penuh wibawa seperti yang selalu ia tampilkan di depan kolega, maupun di depanku dulu. Pria di layar itu tampak seperti kerupuk yang terendam air layu, hancur, dan menyedihkan. Aku menekan tombol pembuka kunci pagar otomatis, lalu berjalan menuju pintu utama. Aku tidak menyalakan lampu teras. Biarlah kegelapan menjadi saksi betapa rendahnya ia jatuh malam ini. Saat aku membuka pintu kayu jati itu,
Angin dingin bercampur tempias air, langsung menyapa wajahku. Heru berjalan tertatih menaiki undakan teras. Penampilannya jauh lebih mengerikan jika dilihat langsung. Kemeja batik sutra yang ku tahu harganya mahal kemeja yang ia pakai untuk akad nikah sirinya, dengan sari kini, melekat basah di tubuhnya. Kusut dan kotor oleh cipratan lumpur. Wajahnya pucat pasi. Matanya merah dan bengkak. Rambutnya yang biasa tertata rapi, kini lepek menutupi dahinya. Ia berhenti 3 langkah di depanku. Bau apek menguar dari tubuhnya. Campuran antara keringat basi, air hujan, dan bau alkohol yang samar. Wih, suaranya parau, nyaris hilang ditelan suara hujan. Dewi, aku berdiri tegak, bersedekap dada. Tidak ada satupun otot di wajahku yang bergerak untuk memberinya senyum, apalagi simpati. Tatapanku terkunci pada matanya. Namun aku memandangnya seolah aku sedang melihat orang asing yang tersesat. Kamu basah kuyup? Kataku datar. Nada suaraku kosong, tanpa emosi. Heru maju selangkah, tangannya terulur gemetar seolah ingin meraih tanganku, tapi ia berhenti saat melihat sorot mataku yang sedingin es. Maafkan aku, Wi. Tolong, biarkan aku masuk. Rintihnya, bibirnya gemetar karena kedinginan, atau mungkin karena ketakutan. Aku tidak punya tempat lain lagi. Bukankah kamu baru saja membangun surga dunia barumu 3 hari yang lalu? Tanyaku. Di mana istanamu? Di mana ratumu? Di mana Sari? Mendengar nama itu disebut, bahu Heru merosot semakin dalam. Ia jatuh berlutut di lantai teras yang dingin. Air mata mulai bercampur dengan air hujan di wajahnya. Pemandangan ini sungguh ironis. Dulu, pria ini berdiri tegak sambil membohongiku tentang dinas luar kota, tentang proyek fiktif, tentang betapa sibuknya dia mencari nafkah, padahal dia sibuk membagi hati. Dia pergi, Wi. Dia mengusirku. Isaknya, suaranya pecah, penuh penyesalan yang terlambat. Keluarganya mengamuk saat tahu semua kartu kreditku ditolak. Saat tahu mobil dinas itu sudah ditarik kantor karena skandal itu terbongkar. Sari, dia bilang, dia tidak mau hidup susah. Dia meninggalkanku begitu saja di hotel itu. Tanpa uang sepeser pun, aku mendengus pelan. Sebuah tawa miris lolos dari bibirku. Jadi, cintanya padamu hanya setebal dompetmu, Heru? Dan sekarang, setelah dompet itu kosong karena aku yang memegang kuncinya, kamu baru ingat jalan pulang? Aku salah, Wi. Aku bodoh. Heru memukul-mukul dadanya sendiri. Aku diperdaya nafsu sesaat. Aku tidak sadar kalau kamulah yang selama ini menopangku. Aku kilaf, sayang. Tolong, demi pernikahan kita yang sudah 10 tahun, beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan perbaiki semuanya. Aku janji. Ia mencoba merangkak maju, hendak memeluk kakiku. Dengan refleks cepat, aku mundur 2 langkah. Jangan sentuh aku, ucapku tajam. Heru terhenti. Kepalanya mendongak menatapku. Wajah itu penuh permohonan yang memuakan. Wi, aku suamimu. Suami? Aku menggeleng pelan. Suamiku adalah pria yang menjaga martabatnya. Suamiku tidak akan tidur dengan sahabat istrinya sendiri. Suamiku tidak akan menggunakan uang tabungan masa depan kami untuk membiayai pesta pelacuran berkedok pernikahan siri. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma hujan untuk menenangkan detak jantungku yang mulai memburu. Bukan karena cinta, tapi karena sisa amarah yang masih membara di dasar hati. Kamu tahu, Heru, lanjutku. Suaraku kembali tenang namun menghujam. Saat kamu sedang mengucap ijab kabul dengan Sari, aku tidak menangis. Aku duduk di depan laptop, memindahkan semua aset yang memang atas namaku, memblokir akses ke rekening bersama yang selama ini aku isi lebih banyak daripada kamu, dan mengirimkan bakti-bakti chat mesum kalian ke atasanmu. Heru terbelalak. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Ia baru menyadari bahwa kehancurannya bukan sekadar kebetulan, melainkan sebuah eksekusi terencana. Kamu yang melakukan itu semua, bisiknya, tak percaya. Ya, jawabku tegas. Apa yang kamu harapkan? Bahwa aku akan duduk diam di pojokan kamar, sambil menangisi nasib, bahwa aku akan membiarkanmu mengginyakin Jack harga diriku sambil tertawa bersama Sari. Tapi itu kejam, Wi. Kamu menghancurkan karirku. Kamu mempermaluanku di depan semua orang. Heru tiba-tiba berteriak. Watak aslinya yang egois kembali muncul sejenak di tengah keputusasaannya. Kejam. Aku menatapnya tajam. Mataku menyipit. Kamu sebut aku kejam? Setelah kamu berzina di belakangku selama setahun? Setelah kamu membohongiku saat aku sakit dan butuh kamu? Padahal kamu sedang berlibur dengan dia. Siapa yang sebenarnya kejam di sini, Heru? Heru Tekjia. Nyalinya menciut kembali di bawah tatapanku. Ia menunduk, menatap ubin teras yang basah.
Aku tidak punya uang, Wi. Dompetku kosong, ponselku Marty. Aku jalan kaki dari pangkalan ojek di depan kompleks, karena tidak sanggup bayar, suaranya kembali melirih, kembali mengemis. Izinkan aku masuk malam ini saja. Besok aku akan pikirkan cara lain. Tolonglah, di luar dingin sekali. Aku menatapnya lamat-lamat. Dulu, melihatnya sakit sedikit saja sudah membuatku panik menyiapkan obat dan bubur. Dulu, air matanya adalah kelemahanku, tapi malam ini, aku memeriksa hatiku sendiri. Mencari sisa rasa iba itu. Nihil. Hatiku telah membatu. Rasa sakit pengkhianatan itu telah membakar habis semua empati yang tersisa untuknya. Aku berbalik badan sebentar, mengambil sesuatu yang sudah kusiapkan di balik pintu sejak sore tadi. 2 buah koper besar berwarna hitam. Koper-koper miliknya. Dengan tenaga yang ada, aku mendorong koper-koper itu keluar hingga menggelinding di lantai teras, tepat di hadapan Heru. Itu semua barang-barangmu, kataku. Baju kerjamu, pakaian santaimu, jam tangan koleksimu, semuanya sudah kurapikan. Tidak ada yang tertinggal satupun di dalam rumah ini. Heru menatap koper itu, lalu menatapku dengan horor. Wi, kamu mengusirku? Benar-benar mengusirku? Rumah ini milikku, Heru. Sertifikatnya atas nama almarhum ayahku, dan diwariskan kepadaku. Kamu lupa, tapi kita suami istri. Harta gono gini, kita bicarakan itu di pengadilan agama, potongku cepat. Surat gugatan cerai akan sampai ke alamat orang tuamu lusa. Pengacaraku sudah mengurus semuanya, termasuk bukti perselingkuhan dan pernikahan sirimu, yang akan memastikan kamu tidak mendapat sepeser pun dari aset pribadiku. Wi, jangan begini. Heru bangkit berdiri. Tubuhnya goyah. Aku mohon. Aku bersedia melakukan apa saja. Aku akan menjadi budakmu kalau perlu, asalkan jangan buang aku seperti sampah. Aku menatapnya dengan tatapan terakhir. Tatapan perpisahan. Kamu sudah membuang dirimu sendiri saat kamu memilih mengkhianati sumpahmu, Heru. Kamu bukan lagi tanggung jawabku. Kamu bukan lagi imamku. Kamu hanyalah masa lalu yang harus kubersihkan dari lantai rumahku. Dewi, teriaknya saat aku mulai memundurkan langkah, memegang gagang pintu. Pulanglah ke rumah orang tuamu, atau mintalah Sari menampungmu. Itu bukan urusanku lagi, ucapku pelan. Wi, buka pintunya, demi Tuhan Wi, aku suamimu. Heru menerjang ke depan. Tangannya memukul daun pintu tepat saat aku menutupnya dengan keras. Blam! Suara pintu tertutup itu menggema di seluruh ruangan. Lebih keras dari suara guntur di luar. Dengan tangan yang sedikit gemetar namun mantap, aku memutar kunci pintu. Klik, klik, 2 kali putaran. Kunci Marty. Dari balik pintu, aku masih bisa mendengar gedoran lemah dan teriakan Heru yang memanggil namaku, bercampur dengan deru hujan yang semakin lebat. Ia menangis, meratap, memohon ampun. Suara yang mungkin akan menghantui mimpi burukku beberapa waktu ke depan. Tapi itu adalah suara kemenangan. Aku menyandarkan punggungku di daun pintu, memejamkan mata sejenak, dan menghembuskan napas panjang yang terasa sangat melegakan. Dadaku terasa lapang. Beban berat yang menghimpit selama berbulan-bulan, akhirnya terangkat. Aku tidak menangis. Anehnya, aku justru merasa sangat ringan. Aku melangkah menjauh dari pintu, membiarkan pria di luar sana bertarung dengan badai yang ia ciptakan sendiri. Aku mematikan lampu teras dari saklar di ruang tamu, membuat bagian depan rumah menjadi gelap gulita. Sebuah isyarat mutlak bahwa tidak ada lagi cahaya baginya di sini. Pintu maaf itu tidak hanya tertutup, pintu itu telah kulas mati. Ku tembok beton, dan tak akan pernah ada celah baginya untuk masuk kembali. Aku berjalan kembali ke sofa, mengambil cangkir tehku yang kini sudah mulai hangat kuku. Aku menyesapnya perlahan, menikmati rasa manis dan hangat yang menjalar ke kerongkongan. Besok matahari akan terbit. Besok adalah hari pertamaku sebagai wanita yang bebas. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tidak sabar menunggu hari esok datang.